Nah, Masya Allah, beliau ini seorang mantan karyawan bank swasta, Masya Allah, dan beliau merupakan seorang ibu dari 2 orang anak yang berusia 11 dan 8 tahun. Nah, beliau juga memiliki usaha, beliau juga merupakan seorang pengusaha spa at Aura Putri Kraton. Dan beliau juga merupakan seorang life coach at potensidiri.perempuan. Nah, boleh dong sahabat-sahabat langsung tuh di DM ya, di Instagramnya. Oke. Beliau juga sejak kuliah sudah menetapkan tujuan ingin menjadi pengusaha agar bisa selalu dekat dan mendidik anak-anaknya sendiri. Nah, beliau memiliki prinsip bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak perlu saya cari rezeki keluar. Allah akan hantarkan untuk saya, sementara saya berhikmat untuk keluarga. Masya Allah banget nggak sih, sahabat ya? Nah, langsung saja ya, kita panggil saja nih narasumber kita pada malam hari ini, Kak Desi Wulandari. Assalamualaikum, Kak Desi Wulandari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suara saya? Alhamdulillah Ya, kedengaran. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kabar nih Kak Desi? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana kabarnya semua? Sudah ada 86 peserta ya. Halo. Wah, Masya Allah. Sudah ada 87. Tambah 1 nih, 87 nih Kak Desi. Kak Lunita, oh iya ada 87. Halo semua. Baik, kabar kita baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Kak Desi, boleh dong nih Kak Desi tanya-tanya nih seputaran tentang tips sukses menjadi muslimah yang berkarir. Nah, anti insecure gitu Kak Desi, Masya Allah. Karena kan bisa dibilang ya Kak Desi ya, kita itu kan kadang suka insecure gitu, lihat teman-teman yang lain pada sukses, kita mikirnya, aduh kapan ya kita sukses, kapan ya kita bisa kayak mereka begitu. Oh, Masya Allah. Boleh dong ya Kak tips-tipsnya pada malam hari ini. Tipsnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Tadi saya udah nyiapin nih beberapa jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Kak Karin tadi baru kirim sih pagi hari, jadi lumayan risetnya harus agak kebut. Oke, Masya Allah. Bentar ya teman-teman, sabar dulu. Nggak apa-apa Kak Desi. Biasa teman-teman itu sangat sabar, Masya Allah. Sahabat-sahabat soleha ini semuanya pada penyabar, semuanya orang-orang penyabar. Terus apa ya? Semuanya pada excited menunggu ilmu-ilmu dari Kak Desi nih, Masya Allah. Saya sangat mengapresiasi ya buat teman-teman yang mau menyempatkan waktu untuk belajar gitu. Padahal ini waktunya bisa untuk mungkin ya bisa nyantai, rebahan gitu. Sementara teman-teman nih mau nih 87 peserta mau ngumpul di sini, mau belajar, menuntut ilmu, menambah wawasan. Karena kita sebagai perempuan memang wajib hukumnya untuk terus belajar hingga ke liang lahat. Karena kita perempuan, insya Allah semuanya pasti akan jadi ibu ya. Jadi memang kita adalah madrasah, itu adalah fitrahnya perempuan. Dia akan mendidik anaknya sendiri. Maka kalau seorang perempuan kurang wawasannya, kurang ilmunya, kurang imannya, dia tidak asah terus, maka generasinya nanti akan menjadi generasi yang tidak seperti yang diharapkan Islam gitu ya. Sementara Islam kan inginnya kita ini harus rahmatan lil alamin. Kita harus jadi generasi Islam yang cerdas gitu ya, yang bisa bermanfaat bagi sesama gitu. Baik, saya akan jawab yang tadi pertanyaan kakak tentang
tips senantiasa selalu menjadi muslimah ya, yang berkembang, kreatif dan produktif. Ya, iya, betul sekali. Masya Allah. Dari saya sendiri, dari pengalaman pribadi ya, saya bilang harus memiliki jadwal harian. Jadi teman-teman kalau ngerasa hari-harinya itu kok kayak kurang waktunya gitu, kayak banyak sekali pekerjaan gitu, misalnya jadi burnout atau segala macam, coba deh nulis jurnal atau jadwal hariannya supaya kita sadar, oh apa nih hal-hal yang produktif yang kita sudah kerjakan dan mana yang ternyata ini tidak terlalu bermanfaat gitu. Jadi pertama harus kita miliki jadwal harian. Nah, itu dari teman-teman, apakah ada yang sudah rutin nih memiliki jadwal harian dan menjalankan jadwal itu secara konsisten? Ada teman-teman? Tuh teman-teman, siapa tahu udah pada bikin jadwal harian belum nih? Boleh dong ya langsung di kolom chat gitu. Oke, Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, beri ruang untuk berkarya dan kalau misalkan kita sudah menikah, kita minta izin kepada suami untuk diberi ruang untuk kita berkarya walaupun kita hanya di rumah saja. Karena apalagi zaman sekarang kalau mau berkarya, mau berkarir, mau mengeksplorasi, mendapatkan rezeki itu lebih mudah ya karena sekarang sudah dibantu teknologi. Jadi apa-apa bisa serba online. Jadi perempuan tidak lagi harus keluar rumah untuk berkarir. Jadi sudah bisa menjadi pilihan, bisa di rumah, bisa berkarir di kantor, itu sudah menjadi pilihan. Maka mintalah izin atau berilah ruang pada diri kita untuk berkarya. Seperti itu. Selanjutnya, menyempatkan diri untuk berolahraga gitu teman-teman, karena kalau kita coba dirasakan kalau kita misalnya dalam beberapa hari mulai males menggerakkan badan, stretching itu biasanya mood kita berpengaruh, mulai kayak kurang nyaman, kayak mungkin badannya mulai nggak enak gitu. Tapi coba ketika kita mulai stretching kah atau menggerakkan sedikit badan, atau kalau saya tuh senengnya kan dancing ya, atau misalkan swimming gitu, seperti itu, karena saya kurang seneng olahraga yang berat. Saya senengnya tuh kayak yoga atau berenang, itu yang paling saya seneng. Jadi 3 kali seminggu itu saya pasti berenang gitu. Kecuali dalam kondisi tidak fit atau berhalangan ya pasti saya nggak olahraga. Jadi sempatkan diri untuk olahraga. Jadi kita tuh kreatif terus tuh pikiran kita, juga produktif gitu. Yang keempat, membaca buku dan memperluas wawasan. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi kalau kita sendiri tuh kurang gitu ilmunya, kurang update tentang perkembangan-perkembangan terbaru. Jadi pastikan kita membaca buku, atau misalkan yang tipe belajarnya visual, senengnya nonton video, udah YouTube aja. Tapi kalau yang senengnya baca gitu, boleh baca. Atau yang misalnya seneng dengerin podcast aja, seperti itu. Misalnya lagi di jalan nih, daripada dengerin berita-berita apa gitu ya, ya lebih baik dengerin mungkin podcast atau ceramah keagamaan yang menambah wawasan kita. Terus yang terakhir, menikmati aktivitas hari-hari pekerjaan kita, apapun itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi jangan kita tuh mengeluh gitu, apapun yang dititipkan kepada Allah, kepada kita harus apresiasi itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Sehingga kita bisa mendapatkan berkah lagi nih. Apa yang kita dapat, kita syukuri, ya maka bertambah lagi berkah yang diberikan kepada kita. Barang siapa yang bersyukur, maka kan akan ditambah keberkahan itu kepada kita. Jadi daripada mengeluh, lebih baik kita bersyukur. Terus kalau saya juga melihat kendala kadang teman-teman
lelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga segala macam gitu. Itu harus dikomunikasikan kepada suami karena kan kebanyakan dari kita masa sebelum menikah kita bukanlah pelayan orang tua, misalkan kita adalah anak yang mungkin dimanja. Jadi pasti agak sulit ya menerima, duh kok jadi begini misalnya setelah menikah misalnya. Nah, itu harus dikomunikasikan kepada suami apakah beliau bisa membantu atau kalau misalkan tidak, apakah bisa memungkinkan untuk kita misalkan menyewa asisten pribadi karena jangan kita jadi super mom yang mau menghandle segala hal, tidak, karena fitrahnya kita itu bukan mengurus urusan rumah tangga yang seperti itu. Urusan kita adalah melahirkan, ya kan, hamil, melahirkan, menyusui anak, menjadi madrasah untuk anak. Jadi yang urusan lain itu bukan tugas kita sebagai perempuan. Jadi itu kita harus pahami. Maka aktivitas lainnya haruslah kita nikmati sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Masya Allah, berarti memang banyak banget ya Kak ya tipsnya. Bukan banyak sih, maksudnya kita harus kayak mementingkan kadang itu mementingkan membahagiakan diri sendiri itu penting ya Kak ya. Masya Allah. Ya, kalau kitanya bahagia nanti orang sekitar kita ikut bahagia. Benar sekali. Setuju nggak sahabat-sahabat? Tuh kan harus bahagia dulu diri sendiri nih, baru ngebahagiain orang lain. Benar nggak? Setuju nggak tuh? Oke. Nah, kalau itu tadi kan berupa tips sukses menjadi muslimah yang berkarir gitu kan Kak. Tapi kira-kira nih Kak, menurut Kak Desi sendiri, ada nggak sih Kak karakter yang harus dimiliki seorang muslimah agar memiliki karir yang sukses? Apakah memang punya karakter khusus atau sembarang gitu? Sembarang dalam artiannya itu kayak ya udah terjadi begitu saja begitu. Mungkin bisa dijawab kan? Jadi karakter yang harus dimiliki seorang muslimah itu ya agar sukses itu memang ada ke beberapa karakter. Tentunya itu adalah karakter yang positif ya. Jadi salah satunya dia harus optimis. Jadi dia harus punya sikap berpikir positif yang dia tunjukkan untuk ketika menghadapi berbagai macam aspek kehidupan, masalah, dia berpikirnya positif dulu nih, mengedepankan prasangka baik dulu begitu. Jadi contohnya dia berusaha mencari solusi untuk setiap permasalahannya, lalu berprasangka baik terhadap masa depan gitu, punya harapan gitu ya, dan belajar dari setiap permasalahannya. Nah, itu pertama harus punya sikap yang optimis. Karena kalau kita pesimis, gimana mau sukses gitu, mau maju aja ragu-ragu kan. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki karakter yang optimis karena itu adalah sikap berpikir positif. Jadi itulah yang pertama kita harus miliki, harus punya optimis. Terkedua, kita mesti disiplin. Jadi Islam itu kan sangat mengedepankan sikap disiplin. Rasulullah kan sebagai uswatan hasanah atau role model nih memiliki karakter disiplin loh dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan kita pun muslim ini kan sangat disiplin ya 5 kali sehari. Ya gitu ya. Jamnya udah ditentukan loh, nggak pernah berubah-ubah. Selalu itu di seluruh sama gitu kan. Bahkan sebelum menerima wahyu pertama tuh Nabi Muhammad kan telah dijuluki sebagai Al-Amin. Al-Amin ini kan merupakan bukti ya dedikasi bahwa Nabi Muhammad ini terhadap segala sesuatunya dia bertanggung jawab gitu. Jadi nilai kedisiplinannya tuh jelas menjadi potensi penting nih di dalamnya gitu. Jadi kita ini contoh kedisiplinan diri kita adalah selalu menaati peraturan, tepat waktu, usahakan untuk tepat waktu. Nah, hidupnya teratur dan terjadwal. Karena ketika saya sendiri deh, saya sering perhatikan diri. Kalau saya mulai tidak teratur dengan jadwal, saya udahlah santai-santai. Wah, itu tuh berasa banget efek ke diri ya. Itu kayak waktu tuh berjalan sangat cepat, urusannya kayak tercerai-berai gitu. Sementara kalau hidup tuh teratur, enak ya gitu, nyaman sekali.
Dan kita tuh harus melaksanakan tugas dengan baik. Jadi setiap yang kita jadwalkan, upayakan gitu, walaupun ya namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna, ada aja kan distraction dari kiri kanan yang kadang membuat kita, aduh harusnya ini jadwalnya ngerjain ini nih, tapi keganggu. Itu is okay, fleksibel aja. Yang penting pelan-pelan dicoba untuk terus disiplin satu hal, nanti naik lagi, tingkatkan lagi begitu. Yang ketiga ya tadi kita harus berintegritas. Jadi kita tuh harus menyesuaikan nih apa ucapan dengan tindakan kita. Karena kalau orang sukses itu pastinya dia punya etika yang bagus ya. Jadi sikapnya bagus, etikanya bagus, dia punya reputasi yang baik gitu. Akhirnya orang trust sama dia, kan percaya gitu. Makanya orang yang sukses itu biasanya adalah orang-orang yang sudah dipercaya, diberi kepercayaan kepada dari orang lain gitu, kepada dirinya. Dan dia selalu memberikan contoh yang baik. Makanya akanlah dia menjadi sukses. Terus yang selanjutnya itu percaya diri. Jadi ya harus berani mencoba hal baru, harus bisa menghadapi situasi sosial yang baru, bisa beradaptasi gitu ya. Terus tidak bergantung pada pujian orang. Jadi ya dia melakukan sesuatu itu karena dia tahu itu benar dan itu memang harus dilakukan. Dan suka membantu orang lain. Jadi orang yang percaya diri itu biasanya terlihat dari senang membantu, senang berbagi manfaat kepada orang lain. Nah, jadi itulah yang harus kita miliki ya. Percaya diri itu bukan hanya sekedar pakai baju bagus, jalan lenggak-lenggok, terus udah pede foto-foto, bukan. Percaya diri itu adalah kepribadian kita, karakter kita. Terus terakhir itu grow mindset. Jadi kita terus mau bertumbuh, belajar, jangan merasa aku nggak bisa, aku nggak mungkin. Udah diterima aja setiap challenge yang menurut kita mampu. Kalaupun nggak mampu, kita belajar dulu, kita siapkan, terima gitu. Jadi jangan senang bilang diri kita yang kayak oh aku nggak mungkin lah, aku nggak bisa, aku ini apalah gitu, nggak boleh ya, harus grow mindset kita. Itu sih. Oh, jadi memang harus memiliki karakter yang pertama optimis terus, wes. Harus optimis banget nih, harus banget nih. Soalnya biasanya kalau yang optimis nih suka susah nih, Kak. Soalnya kadang kayak baru ngelihat kayak misalnya ada disuruh minimal kayak disuruh maju ke depan gitu, menunjukkan bakatnya gitu. Misalnya contohnya ya kayak menunjukkan bakat, pasti udah pasti deh udah baru lihat-lihat lawannya gitu kan. Aduh, pasti mereka yang lebih bisa ini, pasti mereka sudah down duluan. Aduh, pasti rugi banget ya Kak ya gitu. Terus Kak, sama ini juga kan tadi Kak Desi pernah tadi sudah menyinggung masalah harus berani dan tidak terpengaruh akan pujian. Nah, sedangkan kita kan paling seneng gitu ya Kak ya yang namanya dipuji. Terus itu gimana Kak solusinya? Karena kan kita setiap kali kita ingin menunjukkan sesuatu kan pengennya dipuji gitu loh. Itu gimana Kak solusinya? Benar, kita seringnya membutuhkan validasi ya dari orang lain. Benar. Jadi kalau orang lain nggak puji kita down. Tapi kalau kita dipuji orang lain nih seneng gitu. Ya sama lah, saya juga dulunya begitu kan. Jadi ya sebelum memahami gitu bahwa oh ternyata kita tuh nggak butuh validasi orang lain, yang perlu memvalidasi itu awalnya tuh harus diri kita sendiri. Tapi itu kan memang harus berbekal kita dulu punya wawasan dulu ya, mana yang kata-kata yang benar, mana yang kata-kata tidak benar gitu. Jadi maksudnya apakah ini sekedar fakta atau ini sekedar opini orang gitu kan. Ya dari situlah prosesnya sampai-sampai kita akhirnya udah nggak membutuhkan lagi validasi dari orang lain. Kita itu hanya boleh percaya pertama dengan orang yang memang sayang sama kita, yang hari-hari bersama kita. Sayang ya, artiannya dia mengerti sama diri kita gitu. Tapi kalau dia hanya ingin menjatuhkan kita,
merusak mental kita, tidak memberdayakan kita, bahkan itu pun orang terdekat kita nggak boleh percaya itu. Karena untuk apa gunanya kalau setiap kata atau puji atau kata-katanya itu tidak menyenangkan. Juga kita nggak boleh percaya dong dengan sekedar pujian, kamu bagus, bagus. Kita jadi nggak bertumbuh kan, kita malah nggak tahu salahnya kita di mana, ya nggak ada pelajaran yang kita dapat dari sana gitu. Jadi kita boleh aja menerima nih pujian atau kritikan dari orang, tapi itu bukan untuk membuat kita jatuh atau membuat kita melayang gitu, tapi ini hanya untuk sebagai feedback. Oh, berarti kedepannya aku nggak boleh begini nih gitu. Seharusnya aku seperti ini. Jadi itu hanya untuk feedback, jangan dimasukin ke hati. Walaupun kenyataannya pertama pasti masuk kan ya. Awalnya pasti, aduh dikatain apa gitu kan. Ya sedih kita kan perempuan ya. Pasti sedih ya. Dikatain apa-apa. Tapi ingat lagi kalau ini tujuannya apa nih? Untuk memberdayakan diri kita kah? Atau justru menjatuhkan diri kita pujian tadi? Terus yang kedua, apakah ini fakta? Atau ini hanya sekedar opininya saja seperti itu. Jadi jangan terlalu dimasukin ke hati lah kalau sesuatu yang tidak membuat kita jadi sukses, berhasil di masa depan. Oke, berarti nggak sepenuhnya, nggak semua pujian itu bernilai positif buat diri kita berarti ya Kak ya. Karena bisa saja pujian mereka itu hanya berupa kayak mohon maaf mungkin berupa sindiran gitu, sindiran yang secara halus gitu ya Kak ya. Bisa mungkin. Bisa ya. Karena nggak enak kan teman kita bilang ya udah bagus, padahal enggak. Iya, padahal sebenarnya dalam hati itu sebenarnya kayak itu nggak cocok, nggak bagus, nggak suka, nggak like. Tapi di ucapannya, oh iya bagus kok, cantik kok, hanya untuk membuat hati bahagia. Masya Allah. Tapi Kak, kira-kira nih Kak, sebenarnya kembali ke karir lagi nih. Kira-kira apakah setiap muslimah itu dia memiliki memiliki jatah gitu Kak untuk menuju sukses pada karirnya. Kadang kan kadang-kadang gitu kan. Orang-orang biasanya itu kan yang boleh berkarir kadang itu kan yang boleh berkarir itu hanya laki-laki gitu kan. Mindsetnya orang-orang kan yang boleh berkarir hanya laki-laki, perempuan cukup di rumah, jaga anak, terus kerja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan, nggak usah cari uang atau apa gitu. Mungkin ada ini Kak. Iya. Ya, sukses itu kan bukan soal gender ya. Mestinya bukan juga soal modal besar ya, atau bahkan yang pintar di kelas. Bukan. Sukses itu kan datangnya dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Nah, memang benar faktanya suami ya biasanya akan melarang setiap perempuan untuk berkarya. Udah aku aja yang kerja gitu misalkan. Saya sendiri pernah mengalami itu karena suami tidak mendukung karena merasa dia sudah mapan untuk menghidupi, menafkahi. Lama saya merenung bagaimana caranya ya, sementara hasrat saya itu masih pengen berdampak gitu ya, ingin berbagi kepada sesama, membantu perempuan. Karena kiri kanan saya dengar misalkan orang curhat tentang kehidupannya, ya saya sedih gitu, tapi saya gimana mau cara bantunya begitu. Terus akhirnya saya bikin usaha Aura Putri Keraton Spa juga begitu, tidak begitu didukung gitu. Padahal kan saya senang ya membuka itu karena bisa membuka lapangan kerja, bisa memberikan ilmu-ilmu spa kepada anggota-anggota saya. Jadi rata-rata anggota yang saya rekrut itu awalnya adalah asisten rumah tangga saya di rumah gitu. Jadi setelah itu saya ajarin lah massage misalnya, saya ajarin cara facial segala macam.
ya mereka jadi terapis kan akhirnya menaikkan derajat mereka ya, yang dari awalnya jadi ART sekarang udah punya skill nih gitu. Jadi dan dia pun akhirnya bisa mandiri, bisa kerja, home spa, rumah-rumah gitu. Itu yang dari penghasilannya sebulan mungkin hanya dibayar 1,5, ini bisa jadi 7 juta sebulan ya, karena customer mereka kan hari ke hari sudah merasa nyaman dengan pijitan mereka, pelayanan mereka gitu. Karena kita kan khusus melayani wanita, jadi spa khusus wanita. Jadi dengan skill itu saya ngerasa kayak bisa bantu orang nih menaikkan derajat mereka. Bukan hanya sekedar buka usaha tuh cari uang gitu. Jadi kadang-kadang suami berpikir, oh perempuan udah di rumah aja kamu urus anak, udah kan semua udah dilengkapi. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus komunikasikan kepada suami bahwa seorang perempuan itu juga punya privasi, punya impian sendiri yang tidak bisa hanya dinilai dengan uang. Jadi suami kita semuanya harus kita edukasi tentang itu. Iya, begitu. Berarti nggak ada ininya ya Kak ya, berarti nggak ada jatahnya. Jadi kalau misalnya ingin berkarir, ingin sukses, ya lakukan tips-tipsnya tadi gitu. Kalau memang dilarang oleh suami atau gimana, ya coba dibicarakan, coba didiskusikan lagi. Apakah benar Kak Desi? Ya, benar-benar sekali. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi Kak Desi, bincang-bincangnya kita yang wah sangat gitu. Boleh dong sahabat-sahabat soleha bagi yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung di kolom chat. Nanti saya akan bantu tanyakan ke Kak Desi. Nah, untuk yang mau raise hand juga nggak apa-apa. Untuk yang mau kirim di kolom chat juga nggak apa-apa. Nah, nanti saya akan bacakan ya sahabat-sahabat soleha. Oke, waduh, udah ada satu aja nih yang raise hand. Oke, sabar. Kita lanjutkan lagi perbincang-bincangan, nanti akan saya seling-seling kok. Aman. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Soalnya seru banget nih Kak, bahas masalah karir kayak gini, bener-bener kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, terus kira-kira nih Kak, untuk langkah awal apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri gitu? Karena kan kita khusus nggak hanya saya, sahabat-sahabat soleha juga pengen kepo nih Kak. Iya, baik. Yang pertama kita harus mengenal diri sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Orang-orang yang mengenal dirinya sudah pasti tahu apa yang akan dia tuju. Jadi yang pertama kali adalah harus mengenal diri. Mengenal diri ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai untuk pengembangan diri. Jadi dengan mengenal diri ini kita jadi lebih tahu nih apa kekurangan diri kita, kelebihan diri kita, dan apa saja yang bisa kita kembangkan. Dan bagaimana cara yang bisa kita tempuh untuk mencapai kualitas terbaik dari diri kita. Jadi kalau kita mengenali diri, kita bisa jadi lebih peduli kan dan peka terhadap diri sendiri. Kita juga nggak mudah dijatuhkan orang lain karena kita sudah kuat nih, kokoh dengan kaki kita sendiri. Kita juga mengetahui apa saja nih yang cocok dengan kita, dan kita nggak memaksakan diri kita harus sama kayak orang lain, ikut-ikutan, insecure itu udah nggak ada lagi kalau kita udah mengenal diri. Jadi kalau kita masih insecure, ngelihat kehidupan orang lain, rumput tetangga yang lebih hijau, nah berarti kita belum mengenal diri. Nah, sedikit promo kalau teman-teman mau mengenal diri, DM ya, konsultasi gratis di Potensi Perempuan. Baik. Terus, selanjutnya adalah menentukan tujuan hidup. Jadi setelah kita berkenalan dengan diri kita sendiri, akrab dengan diri kita sendiri, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan hidup. Nah, hal ini penting dilakukan karena dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, maka jelas juga nih langkah-langkah yang mau kita ambil untuk mencapai tujuan ke depan.
Jadi kita kayak kebayang, oh aku ke depannya mau begini, mau begitu. Tapi kalau enggak, kita akan sibuk aja dengan memikirkan trauma masa lalu lah, kenangan-kenangan buruk apalah gitu. Karena kita nggak tahu nih ke depannya mau ngapain gitu. Tapi kalau kita udah tahu tujuan ke depan, ya kita lama-lama abai kan. Karena kita udah melihat nih, ibaratkan Tuhan aja menjanjikan surga loh kepada kita. Artinya apa kan? Itu visioner kan. Sebuah tujuan ke depan kan. Tuhan nggak ada bilang ke belakang kamu waktu lahiran begini, nggak diingatkan yang itu. Tapi kan yang diingatkan Tuhan surga dan neraka yang ada di depan. Neraka untuk kita mawas diri, surga untuk kita semangat kan menjalani kehidupan gitu. Itu yang jadi kita harus memiliki tujuan hidup supaya kita itu cenderung hidup kita itu berkembang. Kalau orang yang tidak mau mengetahui tujuan hidupnya apa, akhirnya dia ya nggak tertantang untuk berkembang gitu. Akhirnya ya udah hidupnya begitu-gitu aja. Bukan salah Tuhan, kenapa ya hidupku begini begitu, tapi ya karena ternyata dia belum mengetahui dan menentukan tujuan hidup dia. Jadi kita harus tanyakan kepada diri, hal apa nih yang membuat aku bahagia ya? Apa ya kelebihan dan kekurangan aku? Nah, itu biasanya kalau untuk teman-teman yang DM, konsultasi, itu saya arahkan untuk panduan journaling. Jadi mereka nulis apa-apa yang saya tanyakan, saya kasih tugas, itu nanti sampai sekitar 5 hari, itu saya kasih tugas journaling untuk dia mengetahui, duduk sambil nulis kelebihan dan kekurangan dirinya apa, nilai-nilai dirinya apa yang ingin dicapai ke depan, kayak gitu. Nah, itu semua dipertanyakan dan memang ajaib sih testimoni yang datang itu adalah mereka kayak, wah baru nyadar ternyata diri mereka itu begitu berharga, punya potensi besar yang mereka nggak sadari ternyata ada di dalam diri mereka gitu. Jadi ketika kita sudah mengenal diri, sudah menentukan tujuan hidup, itu kita biasanya hidup kita akan lebih berkembang dan tidak lagi insecure. Yang ketiga, boleh lanjut? Lanjut, Kak. Oh, saya terlalu fokus. Banget ya. Oke, selanjutnya adalah memiliki pikiran yang terbuka. Jadi kita terkadang kan kalau kita pikiran tertutup itu, apa sih itu? Itu kan jadinya susah kita menemukan ide-ide terbaik ya. Tapi dengan kita berpikiran terbuka itu, ide-ide itu biasanya muncul gitu. Hal-hal yang nggak mungkin tuh jadi terlihat, wah memungkinkan ya gitu. Ada aja jalannya yang kita kira buntu, oh ternyata bisa gitu. Jadi memang harus memiliki pikiran yang terbuka. Selanjutnya adalah mau mencoba hal baru. Jadi sebelum usia kita menua, cobalah hal-hal yang ingin kamu coba gitu. Tentunya dalam batasan yang diperbolehkan dalam agama kita gitu. Jadi kalau kita gagal di usia muda pun nggak apa-apa, kita bisa belajar lagi. Jangan sampai kita udah keburu banyak kegiatan, misalnya sudah menikah, sudah memiliki anak, udah nggak sempat kan ya untuk mencoba-coba, juga udah banyak kebutuhan, itu agak terhambat. Jadi dari muda cobalah, jangan takut gitu. Coba belajar hal baru. Nanti dari sana kita akan menemukan, oh ternyata aku lebih cocoknya di bidang ini. Maka nanti semakin tua kita akan semakin ahli di satu bidang itu. Tapi kalau kita dari mudanya udah males coba-coba apa, jadi tuanya masih cari-cari gitu kan, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Akhirnya sedih, meratapi nasib. Yang terakhir, membentuk kebiasaan baru. Jadi kalau kita punya kebiasaan baru itu, kita jadi punya tujuan nih untuk mengembangkan diri. Karena kita jadi sadar kebiasaan yang mana yang nggak produktif. Terus kalau ada kebiasaan produktif, kita jadi mau melanjutkan lagi kan. Kebiasaan baru ini kan nggak serta-merta kayak bentuk yang kalau kita nggak ada niat mau mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang baik, jadi kayak ya balik lagi kebiasaan lama gitu. Jadi kita harus mau nih bentuk kebiasaan baru yang tadinya mungkin kita malas membaca atau kitanya males kayak gini nih workshop, kita paksain aja deh gitu ya, minimal mungkin sebulan sekali adalah gitu. Terus ada hal-hal yang tadinya apa gitu kira-kira kita males, mulai aja dulu gitu, nggak usah terlalu memaksakan diri dengan hal-hal yang berat, yang dengan target tinggi, malah kan jadi capek kan, kayak aduh gagal nih, nggak mungkin nggak
langkah kecil untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Karena kalau kita menginginkan satu hal, tapi kita masih dengan cara yang lama dan nggak berhasil, ganti caranya gitu. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang lama nggak cocok nih sama apa yang kita impikan. Jadi bikinlah kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti itu. Berarti harus ini ya kayak yang paling saya pertebal, yang paling saya garis bawahi ada mau mencoba hal baru. Wah, harus banget itu kayaknya ya Kak Desi, harus banget itu mencoba hal baru, karena kalau tidak mencoba hal-hal sesuatu yang baru, rasanya sayang banget. Betul nggak Kak Desi? Ya, mumpung masih muda, mumpung belum menikah, misalkan jangan yang, aduh jodohku kemana kok belum datang-datang juga, jangan itu yang dipikirkan, tapi sibuk aja, tingkatkan dulu kualitas diri, nanti jodohnya datang deh. Saya sendiri tuh dari tamat SMA, itu segala kursus sudah saya ikutin, segala-gala deh pokoknya, dari pembuatan pemrograman website saya ikut, saya kursus gitar, drum, apalagi ya berenang yang tadinya saya nggak bisa sama sekali jadi bisa. Itu kursus sampai make up, saya nggak pandai make up, saya kursus make up, saya bahasa Inggris lah, segala macam saya ikutin gitu, sampai kursus massas itu terapis gitu kan saya ikut, saya bayar orang untuk ngajarin saya. Jadi segala-galanya saya coba gitu, sampai pengembangan diri, coach juga, jadi segala macam saya ikut. Memang tujuannya waktu itu nggak ada kepikiran, oh nanti bikin spa deh, oh nanti bikin potensi diri, kan nggak ada ya kepikiran ke situ. Tapi ya udah dimulai aja, belajar aja dulu gitu. Kan siapa tahu kan nanti suatu hari itu berguna, seminimalnya saya bisa ajarin anak. Dan ternyata benar, setelah saya punya anak, ya saya tuh kayak, malu kok semua bisa ya gitu. Saya juga dulunya nggak bisa nyetir mobil, taunya motor misalnya. Tapi saya mau belajar walaupun keringat dingin, keringat jagung yang keluar kan. So, wah, pokoknya semua dipelajari deh. Yang montir aja mungkin yang saya enggak. Benar. Betul sekali Kak Desi. Berarti benar-benar harus coba ya. Tapi ada tadi satu statement yang tadi sudah diucapkan sama Kak Desi. Jangan, aduh kapan ya jodoh datang. Aduh, saya juga lagi memikirkan itu. Kapan jodoh saya datang? Saya bisa membaca pikirannya. Aduh, kayak dapet gitu contohnya ya. Cenayang ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah, benar-benar sangat wow. Oke, nah terus nih kan tadi sudah nih langkah awal, langkah-langkahnya bagaimana gitu kan untuk pengembangan diri. Nah, kira-kira untuk mempertahankan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi itu seperti apa sih Kak? Karena kan kadang kita juga ngerasa kayak baru udah excited banget nih, kayak kita, oke, saya harus coba ini gitu, saya harus coba kursus bahasa Inggris misalnya. Tapi pada saat pertengahan kursus, aduh kok susah ya, aduh ya ampun kok susah banget sih, ya udah deh males, tinggalin aja deh gitu. Itu gimana sih Kak caranya? Ya, jadi pertama kita harus tetapkan dan tulis tuh tujuan kita tadi. Ditulis, jangan cuman oh ya nantilah, nanti enggak, dituliskan, kalau perlu bikin kayak vision board, itu ditempelin gambar-gambar. Jadi tetapkan itu tujuan kita, tulis di mana-mana, kalau perlu tempel di kulkas di mana, emang harus begitu karena saya 20 tahun yang lalu tuh kerjaan saya tuh begitu. Jadi ditulis di mana karena saya hobinya nulis. Kalau teman-teman ada yang nggak hobinya nulis, mungkin dengan gambar atau enggak ya gambar ya, kan ada yang kreasi pinter ya, menggambar, melukis, udah lukis aja gitu. Jadi dengan menerapkan target kita itu secara spesifik itu, jadi mata kita pun bisa ngelihat, jelas ya, objektifnya, realita gitu, kita apa yang mau kita tuju. Nah, dan ceritakan juga nih tujuan atau impian kita ini
kepada orang yang kita percaya, yang mendukung kita. Jadi dia bisa bantu-bantu mengingatkan gitu. Jadi ya juga hal ini kan ngindarin ya jangan terlalu banyak juga orang yang kritik kita nanti saat kita ngalamin kegagalan, oh kamu sih kepengen begini begitu, katakan gagal kan, jangan. Jadi hanya ceritakan impian kita pada orang yang kita percaya atau cukup ditulis di diari kita aja. Jadi hanya kita yang baca, kita yang yakin, minta pertolongannya kepada Allah. Karena kalau sudah Allah yang berkehendak, tiada daya upaya manusia, termasuk diri kita sendiri itu nggak bisa nolak kan. Jadi pertama tetapkan dan tulis tuh tujuan kita. Yang kedua, susun tuh dengan rencana kita dengan baik dan terarah. Harus disusun. Kita misalkan 1 tahun ini mau ngapain. Nah, pengalaman pribadi saya, misalkan saya di 2008 ingin, ini saya waktu itu di 2007, saya punya target 2008 saya masuk misalnya kerja di perusahaan bonafit di kota saya. Kebetulan saya di Riau kan, Pekanbaru. Saya udah punya target tuh. Nah, saya cari di sana misalkan kebutuhan orang, kalau yang perusahaan-perusahaan bonafit itu apa sih yang dia butuh? Oh, ternyata dia butuh orang yang berpenampilan menarik. Dia butuh orang yang bisa bahasa Inggris minimal pasif misalnya. Terus dia butuh lagi perusahaan itu orang yang bisa Microsoft Office gitu. Nah, di 2007 saya udah bikin langkahnya gitu, udah disusun dan langsung dikerjakan. Jadi saya ikut kursus bahasa Inggris, saya ikut kursus make up gitu untuk ngerti cara berpenampilan diri gitu kan. Saya mulai baca-baca cara berjalan, cara wawancara, itu saya udah persiapkan. Jadi saya nggak mikirkan perusahaan mana ya yang akan menerima saya. Aduh, kenapa susah sekali cari kerja. Saya nggak ke situ. Pikiran saya tuh, saya nyiapkan diri saya, kebutuhan perusahaan itu apa, maka saya siapkan dulu jauh-jauh hari di 2007. Jadi pas di 2008, saya ikut tes, saya udah siapin pas foto itu kan close up apa, udah langsung saya mudah banget diterima di bank gitu. Saya jadi mikir, wah padahal saya nggak serius-serius banget loh mau daftar di sana gitu, karena ada beberapa tempat juga yang saya mau targetkan gitu. Ternyata saya diterima gitu. Mudah sekali saya mendapatkan pekerjaan ternyata karena saya sudah susun rencana yang baik dan terarah. Saya kan taunya setelah kesini-sini ya, ternyata saya validasi diri, oh ternyata saya dulunya begitu, makanya saya kayak mudah aja hidup saya itu kayak beruntung aja gitu. Sampai sahabat saya bilang, kamu hidupnya beruntung terus ya. Beruntung, kenapa ya gitu. Ternyata saya udah punya susun rencana dan memantaskan diri untuk mencapai itu. Terus yang ketiga, berprasangka baik. Kita harus prasangka baik nih kalau kita gagal di satu hal, jangan langsung, aduh susah nih, nggak mungkin lah ini gitu. Udahlah, saya udah pasti gagal lah. Saya ini apalah gitu bisa. Jangan seperti itu. Jadi kita harus berprasangka baik. Jadi isi hari-hari kamu tuh dengan percakapan yang baik, kegiatan yang baik, orang-orang yang baik. Ada dengar keburukan, udah abaikan, nggak usah ikut-ikutan deh gitu, supaya apa, kita itu punya vibrasi, kita itu tetap terjaga, vibrasinya baik, akhirnya diri kita ini terbiasanya sama hal-hal yang baik dan menarik hal-hal yang baik juga, seperti itu. Terus kita juga harus punya istirahat yang cukup. Jadi kalau kita kondisi kita fisik kita sehat, pikiran kita otomatis kita tetap bisa ya fokus gitu dengan pekerjaan-pekerjaan dan tujuan-tujuan kita yang ingin kita raih. Karena kalau terlalu lelah terus kita paksakan diri juga, ya capek, jadinya kan stres, kerjaan juga terbengkalai. Makanya istirahat yang cukup itu juga diperlukan. Nggak usah dikejar-kejar banget lah karir gitu. Pokoknya yang penting kalau kita tuh disiplin dengan waktu kita, itu promosi segala macam tuh pasti diraih deh. Itu hal-hal yang di luar kendali gitu, yang di diri kita aja kita kendalikan, apa yang bisa kita benahi nih di diri, itu fokus kita gitu. Dan berikan hadiah pada diri kita sendiri. Kalau kita misalkan berhasil nih mencapai satu tugas, ya kita kasih nih hadiah apa ke diri kita. Nggak usah yang mahal-mahal. Misalkan kalau saya tuh senang misalkan karena saya suka coklat, saya beli coklat, cuman agak arahan yang apa ya, kurang sehat. Tapi saya dulu masa kuliah atau masa kerja tuh seperti itu. Oh, beli coklat lah gitu.
Nah, saya sendiri karena memang tidak bercita-cita menjadi wanita karir, maka memang 2 tahun saya bekerja sebagai teller di bank, saya berhenti. Pas ketika saya mau diangkat jadi pegawai, saya berhenti karena saya bilang ke atasan saya, ini bukan cita-cita saya, Pak, gitu. Saya pengen jadi usaha. Terus atasan saya bilang, aduh kamu orang susah-susah cari kerja, kamu berhenti. Kenapa gitu? Nggak bisa, Pak. Kalau saya tetap di sini, saya nanti nggak bisa maksimal untuk perusahaan karena ini bukan tujuan saya. Kata, dia heran sekali. Tapi ya kan, ngapain kita berada di satu tempat kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi yang baik nih untuk perusahaan. Jadi lebih baik kita harus gentleman, kita harus keluar dong dari sana gitu. Jangan hanya memanfaatkan untuk mumpung ada uangnya nih, gaji sekian, di mana mau dicari. Kalau saya prinsipnya nggak boleh begitu gitu. Jadi ya berikanlah hadiah pada diri kita, istirahat yang cukup, prasangka baik, susun rencana, dan tetapkan tujuan kita. Oh, Masya Allah. Tuh, ingat tuh sahabat soleha, beri hadiah pada diri. Paling top car dah pokoknya tuh kalau misalnya udah kasih hadiah tuh. Soalnya sama nih Kak Desi. Saya juga kalau buat nge-reward diri saya, biasanya saya suka belikan coklat gitu. Aduh, kita sevibrasi ya. Iya, betul sekali. Aduh, cuman sayangnya nggak sehat. Nggak benar itu. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya sahabat soleha, boleh nih. Entah itu diajak jalan-jalan, healing, jalan-jalan ke pantai, atau mungkin liburan kemana gitu, atau mau dibelikan tas baru, atau sepatu baru, baju baru, terserah. Yang penting beri reward pada diri sendiri. Dan gimana ya Kak ya, mungkin diberi ucapan terima kasih juga nggak sih Kak buat diri sendiri gitu. Iya, itu malah lebih murah dan lebih efek kan ke diri kita daripada sesuatu yang akhirnya bikin kita kantongnya mulai tipis. Betul sekali. Jadi lebih baik kita sayang, terima kasih sudah mencapai ini semua. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih sudah berjuang sampai detik ini, Masya Allah. Benar-benar ya Kak ya, aduh nyentuh sekali. Masya Allah. Nah, kan tadi sudah nih Kak tips-tipsnya, terus bagaimana karakternya, terus langkah awal mengembangkan diri dan lain sebagainya. Nah, gimana sih Kak? Mau tahu lagi nih, mau kepo-kepo lagi nih, gitu. Gimana sih Kak caranya membangun relasi pada awal meniti karir? Jadi kayak pasti kan kita butuh relasi gitu ya Kak ya. Kayak tadi, kayak misal contoh potensi apa tadi Kak? Mohon maaf. Potensi diri perempuan. Mohon maaf, harus nyontek dulu nih Kak, soalnya baru dapat juga. Bagaimana sih Kak buat mencari relasi untuk kayak contohnya potensi diri perempuan tadi, terus supaya makin erat relasinya, itu gimana sih Kak cara-cara awalnya gitu? Ya, yang pertama kita harus tentukan dulu tujuan kita. Untuk apa nih kita mau membangun relasi itu? Kita tanyakan kepada diri kita, apakah dengan membangun relasi ini bermanfaat nggak untuk perkembangan karir kita gitu? Kalau enggak ya nggak usah gitu kan. Kita fokus aja kepada hal-hal yang bermanfaat, relasi yang memang bisa membantu kita dalam perkembangan karir. Terus penting nggak bagi saya untuk membangun relasi ini? Karena relasi itu kan banyak ya. Jadi tentu kita harus pilih-pilih, makanan aja kita harus pilih yang halal dan thayyib. Tentu pertemanan pun, relasi pun kita harus pilih. Jadi pertama tetapkan tujuan itu, mengapa ini penting bagi saya, bermanfaatkah untuk saya, terus apakah ini sesuai dengan kepribadian saya gitu. Jadi kita harus tanyakan itu. Misalkan relasi-relasi kita nih senang melakukan hal-hal yang kurang baik nih di luar kantor gitu. Masa karena ingin membangun relasi di awal-awal terus kita ikutin kegiatan mereka, juga nggak kan seperti itu. Jadi kita harus punya prinsip juga nih, batasan-batasan diri gitu.
Terus setelah dapat menjawab pertanyaan itu, nah tinggallah kita mulai nih langkah-langkah yang sesuai dengan yang ingin kita tuju gitu. Apa tadi yang mau kita tuju? Kita ingin meniti karir, kita ingin berkembang di sana dengan memilih pertemanan relasi tadi, maka kita bisa menjadi diri kita sendiri dan kita tidak terikut-ikut dengan hal-hal yang negatif di karir kita. Terus kita juga harus berani untuk berkenalan dengan orang baru, harus mau ramah kepada orang lain gitu. Jangan tunggu disapa dulu nih gitu baru kita nyapa orang lain ya. Kita harus ramah kepada orang lain gitu. Juga nggak boleh terlalu banyak bicara. Ya itu sebenarnya ada seninya ya, seni untuk bagaimana cara menarik orang dalam waktu yang singkat, misalnya gitu. First impression kita bagaimana, cara berkomunikasi bagaimana, itu sebenarnya ada webinarnya ya, atau ada workshop-workshop offline-nya yang kita harus ikuti. Jadi selain kita kerja di kantor, sempatkanlah waktu untuk belajar gitu, bagaimana sih cara berkenalan dengan orang baru yang elegan dan berkelas gitu, ada nilainya. Terus yang ketiga, optimalkan nih kualitas pembicaraan kita. Jadi kemampuan komunikasi itu kan merupakan hal yang paling utama ya. Karena dengan hal ini tuh kamu bisa menunjukkan kualitas diri kamu gitu. Jadi mulai dengan orang itu kan punya 3 tahapan ya. Jadi menurut Mauricio Cardinal yang merupakan pengusaha Amerika, dia kata kamu harus dapat menciptakan faktor know, like, and trust dalam 5 menit pertama. Jadi orang itu pertama itu kan kenal kita nih, know dulu terus akhirnya baru like kita nih, menyukai, oh ini orangnya gini begini, biasanya kan gitu ya, self image yang kita tampilkan, dan terakhir dia akan barulah dia mempercayai kita. Dan dengan konsep kayak gini kamu bisa menciptakan kesan pertama yang baik kepada orang lain. Jadi harus tahu kita bagaimana sih cara kualitas pembicaraan kita, body language kita, itu sangat sangat perlu di awal membangun relasi ketika kita meniti karir. Terus jangan malu juga untuk memberi atau meminta bantuan. Memberi bantuan itu kan merupakan salah satu cara ya yang paling efektif nih untuk membangun hubungan dengan seseorang. Bantu orang, siapa yang nggak seneng dong dibantuin gitu ya. Hal-hal kecil pun kita ramah, kita mau ringan tangan membantu, udah deh itu nggak susah-susah, orang pasti langsung seneng aja sama kita gitu, karena orang yang bermanfaat itu kan yang pasti disukai banyak orang gitu. Jadi maka jangan malu-malu ya untuk memberi bantuan, dan juga jangan gengsi meminta bantuan ya. Kalau memang nggak bisa, katakan nggak bisa, jangan nanti salah-salah malah di pekerjaan, di karir kita. Jadi ya itu, kamu harus bisa membantu orang lain dan meminta bantuan juga gitu kepada rekan kerja kita sendiri. Jadi kita kayak menghargai mereka, apalagi kepada senior kan. Kita harus mau minta bantuan kepada mereka gitu. Dan kalau cerita karir sih memang dunia kerja itu, wah, ada senior yang cocok dengan kita ya kan, ada yang tidak. Itu memang butuh kecerdasan emosi. Ya, itu butuh berlatih lah gitu. Berlatih, tapi semakin kita mengenal diri, kita akan semakin juga mengenal karakter orang lain. Dengan begitu, hidup kita lama-kelamaan akan makin membaik seperti itu. Masya Allah. Terakhir, manfaatkan sosial media. Jadi kita juga bisa maaf sebentar. Jadi kita bisa memanfaatkan sosial media kita supaya kita bisa menjalin relasi juga dengan orang di luar kantor kita ya, di karir. Jadi ilmu kita tuh semakin bertambah gitu. Jadi nggak hanya lingkupnya lingkup kantor aja. Oh iya, Masya Allah. Berarti tetap ya Kak ya, tetap dari tujuan, terus melihat diri kita juga gitu ya Kak ya. Terus mohon maaf sebentar.
Mohon maaf, ada sedikit intermezzo sedikit. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti bisa dibilang ini ya Kak ya, tetap dilihat dari tujuannya, kemudian saling membantu gitu ya Kak ya. Yang paling utama juga saling membantu. Nah, cuma Kak, ya ada lagi nih timbul pertanyaan saya nih. Mohon maaf. Jadi apa namanya? Kita kan pengen membantu seseorang gitu. Cuma apa namanya? Kita tahu dan saat kita ingin membantu seseorang, dari mana sih Kak kita melihat seseorang itu akan tulus membantu kita balik atau gimana gitu? Mungkin bisa menjawab. Contohnya gimana? Kayak misal nih Kak, kayak misal nih di kehidupan sehari-hari gitu, kita udah tulus nih membantu seseorang, membantu teman begitu. Tapi pada saat kita meminta tolong, meminta bantuan ke mereka gitu, mereka kayak punya alasan gitu, saya ini, saya itu gitu, saya nggak bisa, ini, itu gitu. Padahal jelas-jelas kita tahu mereka itu memiliki kemampuan ke arah situ gitu. Tapi pada saat mereka meminta tolong kepada kita tetap membantu gitu. Itu gimana Kak? Iya, memang itu resiko berharap kepada manusia. Maka kita memang harus belajar ikhlas. Iya kan ya, karena ya saya pahami lah itu apa yang Kakak pertanyakan. Iya, ketika kita butuh bantuan orang lain tidak membantu, sementara kita all out membantu dengan tulus gitu ya itu. Maka dari itu hostnya sekalian curhat kata Kak Mariam. Mohon maaf. Iya, iya. Jadi itu berusahalah tidak berharap kepada manusia termasuk teman sendiri atau siapapun itu. Jadi usahakan andalkan diri sendiri atau bayar orang lain untuk membantu kita. Jadi ya itu meminimalkan sedihnya kita ya, kekecewaan kita gitu. Karena mungkin orang lain tidak mau membantu ada alasan tertentu. Jadi ya untuk belajar berprasangka baik, walaupun enggak mungkin dalam hati kok gitu ya gitu, pastilah kan kita kaget gitu, kecewa. Tapi ingat lagi memang kalau berharap pada manusia tidak bisa diandalkan lah untuk itu. Harapkan aja bantuan dari Allah gitu sih Kak. Masya Allah. Nah, berhubung materinya kita udah begitu banyak nih, dan saya juga lihat juga di kolom chat udah banyak banget pertanyaan dari sahabat-sahabat soleha. Mungkin kita langsung saja kali ya Kak ya, menuju ke sesi tanya jawab ini. Biar apa namanya, biar mungkin adalah yang terjawab ya. Dari pertanyaan pertama dari Kak Putri Wahyuni. Assalamualaikum Kak. Nah, gimana sih biar bisa bangkit dari keterpurukan agar tetap semangat dan nggak insecure melihat teman-teman yang sudah duluan sukses? Terus juga bagaimana Kak agar kita nggak suka buat skenario yang buruk sendiri di pikiran kita tentang hal-hal yang belum terjadi tentang masa depan kita. Gimana tuh Kak caranya? Kadang kan kita udah bikin skenario dulu nih. Kalau ke sana itu pasti ini nih, pasti udah langsung gagal nih atau apa gitu. Itu gimana Iya Kak? benar. Langkah pertamanya wajib mengenal diri dulu. Jadi ada tes-tes kepribadian atau langsung aja nanti DM ke potensi diri perempuan ya. Boleh. Biar saya mentoring gimana caranya. Insya Allah kebuka nanti jalannya deh. Jadi harus belajar mengenal diri supaya nanti paham nih menentukan tujuan hidup. Jadi udah itu yang masalah kayak insecure, kepikiran skenario terburuk itu insya Allah udah bisa lah teratasi.
Seperti itu Kak Putri. Masya Allah, semoga terjawab ya Kak Putri. Nah, dari selanjutnya ya Kak ya, dari Kak Giska. Ini langsung di direct message-nya saya. Mohon maaf bahasa Inggrisnya agak-agak sedikit ini agak sedikit Lancar ya? belibet gitu, masih belum lancar, masih masa-masa belajar. Jadi mohon maaf. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak atas materinya. Materinya sangat bermanfaat. Saya ingin bertanya, saya sebagai mu'alaf yang benar-benar masih baru belajar tentang Islam, apakah wajar merasakan rasa kurang dalam hal apapun, bahkan seperti iman yang naik turun, bagaimana iman yang naik turun. Nah, bagaimana caranya supaya tetap istiqomah dan hijrah ke jalan dan surganya Allah. Bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas ibadah dan khusyuk dalam sholat. Terima kasih. Dengan Kak apa tadi? Kak Geiska. Kak Geska. Iya, panggilan biasa disapa Cece. Cece. Iya, Kak Cece ya? Cece. Oke. Cece, Assalamualaikum Cece. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah senang sekali Kak Cece memilih Islam sebagai agama dan keyakinan Kak Cece. Semoga selalu istiqomah ya Kak. Baik Kak Cece, jangankan kakak yang mu'alaf Kak, kami aja yang sudah Muslim sejak lahir itu juga masih imannya naik turun seperti itu. Jadi kakak nggak usah khawatir. Yang penting kita sebagai manusia itu mau terus berbenah diri, mau terus melihat apa sih yang perlu kita tingkatkan dari diri kita, apa yang kurang itu mulai kakak tulis-tuliskan, kakak ketik-ketik di HP, apa yang kakak inginkan, kakak tuju, misalkan kakak ingin lebih khusyuk sholatnya, coba di googling atau YouTube gitu kan, cari gimana sih caranya lebih khusyuk sholat, lebih sering ikut ke pengajian gitu. Jadi sering ikut diskusi-diskusi seperti ini. Jadi kakak tuh akan selalu dinaungi gitu dengan hal-hal yang baik, yang akhirnya membawa kakak pada peningkatan kualitas iman kakak di Islam. Seperti itu sih Kak Cici. Masya Allah, semoga terjawab ya Kak Giska ya, Cece ya. Masya Allah. Nah, sekarang nih Kak ada yang raise hand, boleh langsung aja untuk Kak Ika. On mic-nya Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya nih kepada Kak Desi. Maaf, ini sedikit out of topic dari karir ya Kak. Tapi saya ingin bertanya nih Kak, saya sering merasa insecure sama orang yang dapat istiqomah nih di jalan Allah yang benar pada saat era seperti ini. Tapi saya sering dikatakan seagamis oleh teman-teman, lebih di sekolah ya gitu. Nah, bagaimana adab kita sebagai seorang muslimah dalam menghadapi pengalaman yang seperti ini. Terima kasih, Kak. Kak Ika. Saya ingin bertanya dengan Kak Ika juga. Menurut Kak Ika, komentar-komentar dari teman-teman itu apakah memberdayakan diri kakak? Apakah itu bermanfaat untuk masa depan kakak? Atau itu hanya sekedar komentar-komentar yang bisa diabaikan? Menurut Kak Ika gimana? Menurut saya, itu komentar yang bisa diabaikan. Nah, tapi karena banyak ya komentar yang datang ke saya, itu mungkin sedikit mengganggu ya, Kak. Nah, saya itu bertanya adabnya saya untuk menghadapi komentar seperti itu agar tidak menggunakan emosi gitu, Kak. Gitu. Baik. Cara supaya kita nggak emosi sebenarnya adalah balik candain mereka sih. Karena kalau kita serius dengan komentar-komentar seperti itu, apalagi teman-teman ya, teman-teman tuh kadang
juga mungkin insecure sama Kak Ika, bisa jadi kan kita nggak tahu perasaan orang. Jadi kayak kok nggak asik sih, kok nggak ngumpul lagi sama kita gitu misalnya. Kok Kak Ika kok lebih sering, Ikanya sering ngumpul sama orang-orang yang bukan, yang lebih lah di atas mereka misalnya kualitas keislamannya. Ya jadi Kak Ika mesti candai balik sih sebenarnya orang-orang seperti itu kalau tips dari saya ya. Karena gimana pun mereka teman-teman kita. Pada akhirnya kalau misalnya Kak Ika nanti meraih kesuksesan, keberhasilan, mereka ikut seneng kok. Saya jamin deh. Tapi untuk memang kalau kita masih di masa proses gitu ya, menanjak tuh emang komentar angin tuh ada aja. Tapi kalau kita nanti udah berhasil mencapai sesuatu, mereka kasih selamat kok. Mereka pasti yang, "Ih, enak ya kamu." Nanti pasti insecure, pengen, "Iya, ajarin dong." Seperti itu Kak Ika. Jadi Kak Ika ini sekarang lagi proses mendaki gunung keimanan itu. Jadi nggak apa-apa ya Kak Ika ya, ingat-ingat aja untuk kalau emosi candain balik. Caranya mungkin nanti Kak Ika dapat inspirasi lah, mudah-mudahan Allah kasih inspirasi, hidayah bagaimana caranya gitu. Saya kan hanya menyampaikan tips yang saya alami sendiri, memang abaikan, candain balik, atau udah sekalian dijauhi aja teman seperti itu. Begitu Kak Ika. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, jazakillah atas jawaban yang telah diberikan Kak Desi. Mungkin itu cukup. Terima kasih Kak. Wah, Masya Allah. Apa namanya? Pertanyaannya Masya Allah semua ya. Sampai saya sendiri bingung nih Kak, mau milih yang mana gitu. Cuman buat teman-teman yang masalah-masalahnya mungkin belum bisa kita jawab di sini, teman-teman boleh DM ya lagi-lagi ke Potensi Diri Perempuan. Nah, insya Allah nanti saya bimbing teman-teman gratis kok, nggak usah khawatir. Yang penting teman mau aja ikutin arah, insya Allah dapat manfaatnya. Betul sekali. Nah, berikutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Salma Almaida. Masya Allah. Kak, gimana sih ngadepin insecure kita karena badan yang gendut? Dan gimana kalau karena badan kita jadinya bakat kita itu terpendam dan jadinya membiarkan bakat itu terpendam sendiri, dan gimana supaya pesimis itu hilang? Dan kadang kalau realita kita nggak sama ekspektasi, padahal kita udah ikhtiar sebegitu mungkin, tapi tetap nggak sesuai sama ekspektasi. Rasanya itu pengen marah sama Allah. Kakak, gimana sih caranya maafin orang-orang yang jahatin kita dan orang-orang yang menghina hijrah kita? Cara lupain masa lalu yang begitu kelam dan cara ngilangin trauma masa lalu. Wah, cara semua nih Kak, mohon maaf. Boleh ya Kak tips-tipsnya? Ya, panjang sekali nih, sepertinya harus privat kita ya. Sepertinya Kak. Ya udah, saya jawab yang ini aja ya, sekilas aja. Coba lihat deh Oprah Winfrey, badannya gimana? Kan besar ya, tapi lihat suksesnya luar biasa. Jadi kalau kita ngelihat itu, cobalah lihat ke orang-orang sukses yang badannya juga nggak langsing kok gitu, tapi mereka bisa berdampak luar biasa kan pada kehidupan gitu. Jadi jangan fokus pada kekurangan diri kita. Kalau kita ada kekurangan, sebisa mungkin kita benahi, apa olahraga dengan cara pola makan, tapi yang jelas kita harus tahu dulu nih gitu kelebihan diri kita apa gitu. Jadi dengan kita fokus ke kelebihan diri kita tingkatkan itu gitu, nanti urusan badan itu ya akan membaik pada akhirnya ya. Jadi kalau memang badan kita ngerasa, aduh aku gemuk, masa sih gara-gara badan kita jadi nggak bisa melakukan hal yang bermanfaat gitu ya untuk kehidupan kita gitu, sampai masa depan kita jadi suram hanya karena badan kita. Jadi coba kita mulai abaikan deh yang seperti itu gitu. Jadi fokus aja kelebihan kita apa, kenali lagi diri kita apa, diri kita ini seperti apa gitu. Jadi untuk urusan badan, nah kebetulan saya juga slimming coach. Jadi kakak kalau mau melangsing dengan cara yang mudah dan menyenangkan juga bisa konsultasikan langsung ke saya. Gitu Kak.
jangan sedih-sedih ya Kak. Jadi kayak nggak boleh lah insecure segala macam, janganlah. Kita sebagai perempuan itu harus meningkatkan kualitas diri. Nah, Masya Allah, begitu tuh Kak. Jadi mau dia gendut, atau mau itu kurus, mau bagaimanapun, udah tidak usah dipikirkan ya Kak ya, bener nggak, Wes? Karena jangan salah ya, orang yang kurus pun juga bisa insecure loh. Jangan kita kira ya, bahkan orang yang udah artis bagaimana pun bisa bunuh segala macam. Jadi nggak ada urusan badan gemuk atau badan kurus. Ya kalau mental kita memang lagi lemah ya masalah kan yang ada gitu. Jadi enggak sih Kak Salma ya. Kak Salma harus semangat, saya bantu mentoring. Iya, betul sekali. Harus semangat. Nggak usah takut. Kalau memang punya bakat terpendam, salurkan. Betul nggak, Kak Desi? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kak. Ya, sedih banget. Udah masuk ke pertanyaan terakhir. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat soleha semua yang dirasa masih belum dijawab pertanyaannya, bisa langsung di kolom chat. Oke, mohon maaf ya Kak. Mungkin nanti bisa langsung DM Kak Desi di Kak Desi Wulandari di @potensidiri.perempuan. Apakah betul? Ya benar. Nanti kalau agak-agak slow respon, harap bersabar. Satu-satu dilayani ya. Harus bersabar sahabat-sahabat soleha. Pasti semua sahabat-sahabat soleha pasti sabar-sabar semua kok, tenang. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Kak Syifa Nur Afifah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana cara mengelola atau memanage ekspektasi yang banyak, baik itu ekspektasi dari diri sendiri maupun dari orang lain ke kita. Terima kasih sebelumnya, Kak. Ya, baik. Kak Syifa ya. Ya, jadi kakak tuliskan dulu ekspektasi diri apa 1, 2, 3. Nanti apalagi ekspektasi dari orang lain. Orang lainnya siapa aja? Misalnya orang tua kah, temen kah, pasangan kah, anak kah, tetangga sekalian kalau ada yang ekspektasi dituliskan gitu. Karena kalau kita, jadi pikiran kita ini kan kayak komputer ya. Filenya tuh juga harus kita susun loh, jangan acak-adul gitu. Ini letaknya di mana. Nah, dengan cara kita menuliskan itu namanya tekniknya brain dump. Jadi kita kayak ngerapiin pikiran kita. Itu di postingan Potensi Diri Perempuan tuh saya banyak sih tulis-tulis begitu tentang journaling, tentang brain dump. Jadi teknik merapikan pikiran. Jadi pikiran kita tuh sebenarnya kenapa gampang stres? Karena kita tuh segala macam campur aduk, nggak pernah kita beresin. Yang diberesin cuma rumah atau ruang kerja, ya kan? Kita tuh nggak pernah benar-benar bersihkan pikiran kita, ngerapiin pikiran kita. Kita kayak suka campur-campur trauma masa lalu yang udah usang, yang harusnya dibuang, masih ada di dalam pikiran. Nanti yang masa depan yang mau kita capai juga nyampur semua, gimana nggak stres ya, berantakan loh gitu. Jadi dengan metode journaling itu kita tuliskan satu persatu. Lebih baiknya memang ada panduan, ada mentornya. Jadi kalau kita nulis-nulis aja tuh kadang belum, goalsnya belum dapet ya. Tapi kalau ada yang mandu, ada mentor, biasanya lebih terarah. Jadi kita rapikan. Nanti setelah kita lihat tulisan kita sendiri, kita baru nyadar hidup kita tuh nggak seribet itu ternyata gitu. Ternyata indah sekali kan, kayak rumah aja tuh kalau bersih rapi kan kita seneng ya. Kayak kalau lagi berantakan tuh kayak mau pindah aja gitu dari rumah itu. Atau kemana gitu kan, kayak males, nggak betah di rumah, males gitu kan. Tapi kalau kita rapi rumah kan nggak perlu kemana-mana juga, udah enak rebahan di rumah aja. Nah pikiran tuh juga begitu. Jadi kita kalau kita terbiasa rapi, pikiran kita
sering bersih-bersih pikiran. Nah, itu insya Allah kita betah di dalam diri kita sendiri, kita betah berlama-lama, berkomunikasi. Salah satu caranya kalau di saya itu journaling. Jadi mata kita ngelihat nih, oh ternyata ini itu udah deh teratur gitu. Karena pikiran manusia itu kan persis seperti komputer ya. Jadi ya ada virusnya, ada yang harus diinstal, ada yang harus di-uninstall. Ya, jadi begitulah kira-kira Kak Disa ya, Kak Disa. Iya, Kak Siva Nur Aziz. Nah, Afifah, mohon maaf. Oh, sampai salah penyebutan. Soalnya langsung di direct message. Yes, Masya Allah. Bisa juga. No, Masya Allah. Nggak terasa juga ya kayak waktunya. Aduh, kayaknya kurang gitu untuk ngobrol-ngobrol ini. Aduh, Masya Allah. Dan boleh langsung ya sahabat-sahabat soleh. Bisa langsung share kegiatan-kegiatan kita atau boleh langsung tanya-tanya langsung ke Kak Desi Wulandari di Instagramnya @potensi diri perempuan. Oke, Masya Allah.